Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, Islam dan juga kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan hidup di dunia yang fana ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang berbahagia, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang Qardun Hasan kembali. Qardun Hasan adalah pinjaman yang baik. Oleh karena itu, ternyata dari pengalaman, sekian banyak pengalaman yang kita alami, kita bisa mengambil contoh teladan atau menggunakan apa yang sudah kita alami itu kita praktekkan dalam kehidupan ini. Sehingga apa yang kita perjuangkan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan, insya Allah akan bisa sukses. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, ternyata setelah sekian lama kita mengalami pengalaman mengelola Qardun Hasan atau pinjaman yang baik, banyak hal yang terjadi. Termasuk yang perlu kita ketahui adalah dari sekian banyak peminjam, hanya sekian persen yang mampu mengangsur, ya, atau mengembalikan secara angsuran, kemudian setelah lunas bisa pinjam kembali. Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat pertolongan kita kepada mereka yang membutuhkan, maka bisa juga, ya, ternyata bisa juga kita menggunakan sistem melunasi hutang orang yang belum meninggal, ya. Jadi ketika ada di antara kita yang meminjam uang di Qardun Hasan tetapi tidak bisa mengangsur atau mengembalikan, maka kita bisa menolongnya. Bisa juga dengan cara diangsur, bisa juga dengan cara dilunasi. Dari mana uang yang untuk mengangsur? Orang-orang yang punya hutang belum bisa mengembalikan. Dari mana untuk menutup hutang? Orang-orang yang punya pinjaman belum bisa melunasi. Yang pertama adalah bisa dari zakat bagian gharim yang dikucurkan masuk ke dana Qardun Hasan. Kalau begitu, nanti uang itu habis, Bu? Insya Allah tidak, Bu. Insya Allah tidak akan habis. Ketika kita melunasi itu, hanya memilih orang-orang yang memang benar-benar tidak mampu mencari kehidupan dengan layak, dengan baik, dan punya sisa penghasilan untuk mengangsur ataupun menutup. Ketika ada orang yang seperti itu, bahkan kita bisa
meminjami lagi kepada mereka yang benar-benar kehidupannya sangat membutuhkan pertolongan. Tetap kita tolong, kita pinjami, kita modali, ya, sehingga mereka punya usaha. Misalnya saja usaha pedagang kecil, ya, seperti melijo, seperti orang-orang yang berdagang di pasar, itu ya, bisa kita pinjami supaya dia punya modal untuk berdagang. Tetapi ketika waktunya mengangsur, ternyata penghasilan mereka hanya pas-pasan untuk kehidupan mereka, tidak ada kelebihan untuk mengangsur, maka kita bisa mengangsur milik mereka itu dari zakat bagian gharim atau dari infak orang-orang yang berinfak ke Qardun Hasan. Ya. Jadi mungkin ada orang yang berinfak, ya Bu ya. Itu bisa untuk mengangsur yang mereka itu memang benar-benar tidak bisa mengangsur. Yo kepenaan loh Bu. Ya nggak apa-apa, ya. Ya nggak apa-apa. Memang sebenarnya kita itu harusnya hidup itu penak, ya. Ojo nganti soro. Kasian kan? Di dunia sudah soro, di akhirat melongso. Kalau bisa kita ini memang mengubah kehidupan ini menjadi yang soro menjadi tidak soro, yang nelongso menjadi tidak nelongso. Jadi hidup berbahagia. Ya, tidak rasa sedih, tidak punya rasa khawatir. Ya. Di dunia pun tidak sedih karena mereka tercukupi ekonominya. Di akhirat pun tidak khawatir karena mereka sempurna ibadahnya. Kita ajari mereka doa-doa, kita ajari mereka sholat, ya. Kita ajak mereka berjamaah, kita ajak mereka ke pengajian, ya, mencari ilmu, sehingga mereka itu hidupnya tidak penuh dengan rasa kekhawatiran. Oleh karena itu memang perlu perjuangan yang bersungguh-sungguh dan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjuang di agama Allah ini untuk mencari ridhonya. Jadi supaya Allah ridho, ya Bu ya. Jangan sampai kita yang sudah sholat diancam dengan neraka, ya. Diancam dengan neraka. Fawailulil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Ya. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya. Sudah bacaannya nggak pas, keliru, pikirannya kemana-mana, sehingga dalam sholat pun tidak merasa sholat, ya. Oleh karena itu harus kita bimbing terus-menerus, kita bimbing sehingga menjadi baguslah ibadahnya, ya, menjadi sejahteralah kehidupannya, ya. Yang kaya tidak boleh merasa bangga dengan kekayaannya. Nanti itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu harus banyak-banyak berinfak supaya Qardun Hasan ini tidak kehabisan uang, ya. Demikian juga zakat bagian gharim harus kita perjuangkan terus, ya. Jangan sampai dibagi langsung habis, ya. Bisa habisnya yaitu lewat dipinjamkan tadi. Bisa habis juga yang diberikan langsung untuk menutup hutangnya, ya. Tapi kan tidak semua, sehingga masih ada sisanya. Kalau sudah bagus, maka akan menjadi lancar. Sebenarnya yang mudah kita juga. Kita tidak akan kesulitan mencari hutang, ya. Tidak perlu hutang yang berbunga, yang mengandung riba, yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira tambahannya di sini saja dulu, Bu. Untuk selanjutnya baru kita pikirkan nanti, ya, tidak harus serta-merta sekarang, ya. Ketika keuangan sudah agak longgar, melimpah, maka kita selidikilah orang-orang yang kenapa bertahun-tahun tidak lunas, ya. Apakah memang orangnya yang tidak mau lunasi atau memang kondisinya yang
sangat memprihatinkan, harus kita tolong ya. Demikianlah kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.